Presiden Prabowo perintahkan cabut 4 izin usaha tambang di Raja Ampat. Kok 4? Yang satu kemana? Oh iya, punya raja ya. Raja siapa? Raja. Jadi dari 5 IUP yang ada, yang dicabut hanya 4. Yang satu aman. Ya, yaitu PT Gag Nikel. Alasannya, katanya PT Gag Nikel ini jauh dari kawasan geopark. Jadi aman. Yang lain nggak aman, ya, karena merusak lingkungan. Kalau PT Gag Nikel enggak. Kok nggak adil? Kok nggak adil? Kok nggak adil? Kenapa? Ya, sama-sama di Raja Ampat seharusnya dicabut semua. Ya mungkin karena punya raja itu ya. Atau PT Gag Nikel ini ada hubungannya dengan kapal pengangkut nikel yang bernama JKW dan Iriana. Atau juga ada hubungannya dengan mantu Bapak Presiden Jokowi, yaitu Mas Bobi Nasution atau Bang Bobi Nasution sama Bapak Erlangga Hartarto. Ini kayak ada benang merah gitu ya pada permasalahan ini ya. Gimana menurut kalian tentang Raja Ampat ini? Sesuai kan dengan prediksi saya kemarin? Kalau Bapak Presiden Prabowo tidak akan pernah berani menutup PT Gag Nikel karena ya kalian tahu lah. Udahlah, kalau saya terlalu lama-lama ya mengkritik dan berkomentar tentang PT Gag Nikel ini, lama-lama saya semakin diteror lagi. Kemarin aja diteror, sekarang diteror terus. Aduh, komen ya, ada apa di balik semua ini? Sebaiknya jangan pernah berharap lagi dengan apa yang menjadi omon-omonnya Pak Prabowo. Nah, terbukti bahwa Pak Prabowo ini lebih berpihak kepada Pak Jokowi dibanding rakyat itu sendiri. Dan kita juga bisa menilai dengan apa yang menjadi keputusannya terkait dengan IUP tambang nikel yang diputus perizinannya itu hanya 4 perusahaan, tapi perusahaan Pak Jokowi tidak diputus sama sekali. Dan ini sekali lagi membuktikan bahwa Pak Prabowo tidak lain hanyalah bonekanya Pak Mulyono. Sangat miris, baru kali ini terjadi. Presiden begitu takutnya terhadap mantan presiden yang saya kira kecacatannya sudah sangat-sangat parah. Dan apa yang menjadi pelanggaran-pelanggarannya tidak lagi termaafkan oleh netizen. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita lanjut dulu bagaimana komentar-komentar netizen terkait dengan keputusan Pak Prabowo. Untuk itu langsung saja ke videonya. Kalian sudah lihat berita terbaru tentang kerusakan alam yang terjadi di Papua Raja Ampat. Presiden Prabowo mencabut izin 4 perusahaan nikel, kecuali 1 PT yang tidak dicabut izinnya, yaitu PT Gag Nikel. Setelah viral dan ramai di media sosial, akhirnya pemerintah mengambil tindakan untuk mencabut izin perusahaan-perusahaan yang merusak alam Raja Ampat di Papua, kecuali 1 perusahaan yang tidak dicabut izinnya. Kenapa sih harus menunggu viral dulu baru diambil tindakan? Padahal ini kasus yang sangat besar, mencoreng nama baik pariwisata Indonesia di kancah mata dunia. Andai kasus ini tidak viral, kita tidak tahu bagaimana nasib pariwisata Raja Ampat. Dan juga siapa yang dirugikan? Rakyat Papua di sana. Ada 1 PT yang tidak dicabut izinnya oleh Bapak Presiden. Kenapa? Oh, ternyata PT tersebut adalah milik sang raja, sehingga sang presiden tidak berani untuk mencabut izin PT tersebut karena pemiliknya adalah sang raja. Harusnya pemerintah bukan hanya mencabut izin perusahaan-perusahaan tersebut, akan tetapi memberikan sanksi kepada perusahaan karena sudah merusak alam yang ada di tanah Papua, terutama pariwisata Raja Ampat. Ayo Bapak Presiden, tunjukkan taring Anda yang katanya Anda dikenal dengan macan Asia. Katanya tidak takut dengan siapapun. Masa iya takut dengan sang raja? Jangan cuma omon-omon doang. Salam, akal sehat. Jangan puas dulu, kita perlu melihat berita ini sebagai upaya pemerintah untuk meredam gerakan kritis publik. Kenapa? Karena kemenangannya belum tuntas.
izin PT GAK yang mana dia di bawah PT Antam, di bawah Danantara, izinnya belum ikut dicabut. Dalilnya adalah karena sesuai dengan aturan. Aturan yang mana? Perbudakan juga dulu sesuai aturan. Kerja paksa juga sesuai aturan. Kerja rodi juga sesuai aturan. Aturan bisa dibuat sesuka-sukanya oleh kekuasaan. Tapi aturan itu bisa nggak bermoral. Aturan justru bisa menindas dan merugikan masyarakat itu sendiri. Lagi pula, putusan MK nomor 3 tahun 2010 sudah mengatakan kalau misalnya pesisir dan juga pulau-pulau kecil itu nggak boleh diprivatisasi, baik oleh negara apalagi oleh pihak asing. Jadi aturan yang mana yang dirujuk oleh Bahlil dan juga kekuasaan hari ini? Dari awal gue ngeliat pemerintah bener-bener serius, bener-bener peduli sama Raja Ampat, bener-bener peduli sama lingkungan Indonesia. Kenapa? Ya karena nunggu viral dulu. Sebelum seviral ini, statement dari Bahlil bilang ada pihak asing yang pengen gagalkan hilirisasi lah. Menteri LH bilang dampaknya ke Raja Ampat gak sebegitunya lah. Dan lain sebagainya. Gak serius. Kita baru viral, baru mereka ngerespon. Mereka bukan benar-benar peduli. Mereka cuma takut dihujat, elektabilitasnya turun. Tipikal. Dan ingat, Pulau GAK ini adalah pulau kecil hitungannya. Pulau yang dalam putusan MK tidak boleh diprivatisasi. Lagi-lagi, gak ada dalil yang bisa membenarkan Raja Ampat untuk berlanjut tambangnya apalagi sampai tahun 2040-an. Ini ngaco. Dan apaan? Masa dicabut doang izinnya? Harusnya diinvestigasi lebih dalam. Ini proses pemberian izinnya gimana? Penyelidikan izinnya gimana? Siapa pemerintah pusat, daerah yang terlibat dalam pemberian izin ilegal ini? Usut tuntas semua, nggak peduli siapa rezimnya, nggak peduli siapa menterinya. Apakah mereka-mereka lagi makanya takut? Dan ini bukan cuma tentang Raja Ampat. Masih ada ratusan pulau kecil lainnya yang perlu kita selamatkan. Masih ada banyak tambang ilegal lainnya yang perlu kita investigasi. Kenapa? Karena kerugian akibat kerusakan lingkungan itu triliunan. Belum lagi masyarakat yang dirugikan. Di Pulau Obi, sungainya sampai warna coklat, air minumnya itu sampai beracun itu. Dan ini adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Perlu kita kawal. Sekali lagi gue pengen ngingetin, pencabutan izin ini bukanlah pemberian hadiah pemerintah, tapi kemenangan publik karena telah memberikan suaranya untuk alam Indonesia. Dan kita belum menang sepenuhnya. Kawal terus. Save Raja Ampat, save bumi Indonesia. Untuk bermanfaat bagi bangsa omon dan negara, harus cinta bangsa dan negara itu. Ini suruh cinta produk dalam negeri. Nyatanya nih Raja Ampat lo eksploitasi, lo kasih izin ke oligarki buat merusak lingkungan. Apa omon-omon? Aktivisnya yang menyuarakan bagaimana Raja Ampat ini dirusak sama oligarki, malah justru ditangkap. Cinta dalam negerinya gimana? Omon-omon. Halo para pejabat tinggi negara. Otak kalian di mana ini? Masalah Raja Ampat ini, otak kalian ditaruh di mana? Saya kerja di Raja Ampat itu 8 tahun. Saya 8 tahun saya kerja di 4 tahun di YC dan 4 tahun saya di Pulau Bekuan. Saya kerja di resort pariwisata. Dan ada satu pengalaman. Nih buat pemangku-pemangku pejabat-pejabat tinggi nih, ada satu pengalaman ini. Ketika saya baru masuk pertama kali di Pulau Raja Ampat, tepatnya di Pulau Bekuan itu. Saya tidak tahu ketika itu waktu saya masuk dari kota Sorong menuju ke Raja Ampat. Saya buang puntung rokok itu lewat speedboat. Saya harus disuruh loncat untuk berenang ngambil puntung rokok tersebut. Itu demi untuk menjaga kelestarian Raja Ampat. Tapi Anda sudah merusak seperti ini. Otak kalian di mana? Ini adalah kekayaan Indonesia yang wajib kita rawat. Tapi kalian tidak punya otak dan hati nurani. Karena ini pengalaman saya. Hanya sekedar puntung rokok saja saya disuruh loncat ke laut, berenang mengambil puntung rokok. Dan disuruh ngambil, ditaruh di saku, kemudian suruh cari tempat sampah ketika nanti sudah di daratan. Itu pengalaman saya di Raja Ampat. Tapi kalian sudah merusak, kalian tidak punya hati nurani. Ingat itu, para pejabat tinggi yang sudah tidak punya moral dan adab, yang mau menghancurkan negeri ini. Lewat kepentingan golongan kalian, untuk kekayaan kalian pribadi, bukan untuk rakyat.